Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratih Nur Setia dan hari ini luar biasa sekali saya akan menemani teman-teman menjadi host dalam acara talk show Mengenal Pulungin Lebih Dekat. Hari ini kami nanti akan menceritakan tentang perjalanan dari mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi, di mana mahasiswa ini dan timnya telah menorehkan prestasi dan membawa nama baik IB Kwi Kian Gi ke ranah nasional. Langsung saja ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan kenalan langsung nih sama narasumber kita. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Darullah Feda Zafira, biasa dipanggil Love. Tapi orang-orang tuh pada plesetinnya love gitu, bukan L-O-V-E ya, tapi L-A-V, love. Dan aku dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan tahun ini baru semester 3. Dan aku di job desk untuk Pulungin ini menjadi project leadernya. Dan kebetulan aku baru di tahun ini bersyukurnya semester 3 udah masuk ke lolos pendanaan PKM tahun 2023 ini gitu Kak. Wow, luar biasa banget. Jadi namanya Love ya teman-teman ya. Love bukan love. Love, bukan, jangan gombal. Oke, jadi Love ya, panggilannya Love. Keren banget. Jadi kamu tahun ini lolos pendanaan namanya PKM ya. PKM betul. itu program kreativitas mahasiswa. Program Mm-mm. kreativitas mahasiswa nih. Oke, jadi kalau PKM ini nih sebenarnya programnya seperti apa sih Love? Karena nanti teman-teman nih biar tahu gitu ya, karena kan luar biasa sekali nih Love dan timnya sudah lolos dalam program PKM, diberikan kesempatan gitu ya nantinya benar-benar. untuk ke arah pembangunan tadi ya, dari keberlanjutan Indonesia, keberlanjutan gitu. Indonesia, betul sekali terkait dengan kreativitas mahasiswa. Betul. Nah PKM sendiri itu seperti apa sih Love? Nah, ini pertanyaan yang ditanyain juga oleh IBikers, terus juga mungkin teman-teman dari luar kampus juga. Tapi yang lebih banyak sih IBikers sih dari teman-teman aku sendiri di kampus ini. Apa sih Love PKM itu? Love PKM apa sih? Kamu ikut lomba apa sih? Gitu-gitu banyak kan. Nah, jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Ya, seperti kita tahu Kemendikbud Ristek gitu. Dan program kreativitas mahasiswa sendiri itu jadi Kemendikbud ini menyelenggarakan program ini untuk mahasiswa lebih bisa mengimplementasikan kreativitasnya, idenya, gagasan, solusinya gitu-gitu untuk diberikan kepada negaranya sendiri, karena untuk menciptakan rasa nasionalisme dari mahasiswa juga nih. Makanya Kemendikbud sendiri membuat program itu untuk berbagi hal positif lewat gagasan idenya dan lain-lain, dan untuk keberlanjutan Indonesia gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk kesempatannya sendiri, sebenarnya program PKM ini itu terbuka ya, Love ya, untuk kesempatan seluruh mahasiswa di Indonesia. Terbuka seluruh. Nanti kalau dari aku sendiri, aku sih langsung mendaftar ke penyelenggaranya di kampus. Aku tuh namanya Pak Rizky, penyelenggaranya sebagai dosen. Dia membuka pendaftaran untuk untuk mahasiswa yang ingin ikut PKM tahun ini, yang tertarik dan memang punya keinginan gitu ya untuk berkontribusi tentunya. Betul, untuk membanggakan IB Kwi Kian Gi gitu. Dan kebetulan aku bisa menjadi salah satu, dan timku juga menjadi salah satu yang bisa membanggakan kampus IB KKG tahun ini. Wah, keren banget ini Love. Jadi dari program PKM tadi itu ya, karena kan dengar-dengar nih PKM itu programnya ada banyak nih Love, jenisnya gitu ya, program kreativitas mahasiswa. Tentunya kan dengar-dengar nih ya, ada banyak nih cabangnya. Nah kalau Love sendiri itu lolos berhasil ini cabang yang mana? Ini selain tadi PKM sih kategori juga ditanyain sama teman-teman IBikers dan lain-lain juga nih. Aku kebetulan lolos di kategori VGK. VGK itu ya. Video gagasan konstruktif. Jadi di PKM itu banyak banget kategorinya. Selain video gagasan konstruktif ada kewirausahaan, RS, HKC dan lain-lain yang mungkin nanti kalian kalau penasaran bisa pelajarin lewat pedoman PKM-nya sendiri di Simbel Mawa. Dan aku kebetulan ngambil kategori VGK di tahun 2023 ini gitu. Jadi VGK ini nanti hasil outputnya adalah sebuah video dan konstruktif 3 dimensi gitu. Dan kebetulan di kelompok aku ini inovasinya maksudnya di
hasil akhirnya itu ada gagasan, ada klip yang dari 3D atau 3 dimensi kayak gitu. Jadi kalau VGK, video gagasan konstruktif ini outputnya video gitu ya? Iya, betul. Kenapa nih kok pilihnya VGK nggak yang misalkan ada kewirausahaan gitu ada ya? Ya kan ada yang membuat proposal. Kenapa sih pilih VGK? Karena VGK ini kalau dari aku sendiri dan timku juga memiliki skill editing juga. Terus kita juga tertarik untuk untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi yang solutif dan membagikan pesan-pesan positif lewat video. Jadi kita memang tertarik aja untuk mengimplementasikan skill kita, inovasi kita lewat video gitu. Oke, jadi emang udah seneng gitu ya Laf ya. Jadi sesuai nih. Betul, sesuai banget sama passion aku dan tim juga. Suka ngedit-ngedit ya? Suka banget. Apalagi dulu aku suka buat edit jedak-jeduk. Buat konten gitu buat ya. Konten. Wah, keren banget ini. Jadi dari tadinya hobi gitu ya, dan akhirnya dapat berkontribusi nih, ada wadahnya. Betul. Bahkan di IBKKG juga ada mentornya gitu ya, Lam, ada pembimbingnya. Santai, nggak perlu khawatir. Aduh, siapa nih yang bisa ngajarin? Nggak perlu khawatir karena ada dosen pembimbing yang akan membimbing kita dari awal sampai nanti kita lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Gitu. Mantap ya pokoknya. Oke, kemudian kalau untuk tadi kan tim ya. Karena kan betul. PKM ini biasanya tim ya, Laf ya. Iya, betul. Timnya sendiri gitu ya. Karena di sini tadi Laveda semester berapa? 3. Laveda baru semester 3 udah luar biasa berprestasi gitu ya. Baru 3 semester, baru 1,5 tahun. Oke, dan untuk timnya sendiri itu apakah full dari jurusan administrasi bisnis juga seperti Laveda atau dari jurusan lain? Dan semesternya gimana tuh? Nah, boleh diceritain? ini menarik nih. Sebenarnya banyak yang khawatir juga kalau misalkan kita tuh hanya bisa satu prodi aja gitu. Padahal bisa nih dari berbagai prodi asal masih satu kampus. Dan kebetulan tim aku ini dari 3 orang ada yang dari ilmu administrasi bisnis kebetulan. Kebetulan satu kelompok aku ini ada 4 orang, 3 orang dari administrasi bisnis, 1 orang dari ilmu komunikasi. Dan jadi nggak masalah sebenarnya kalau mau dari lintas jurusan. Jadi nggak ada barrier yang memisahkan kita, nggak ada yang tidak ada persyaratan untuk harus satu jurusan gitu, nggak ada ya? Nggak ada yang membedakan juga, nggak ada kesenjangan juga. Jadi semuanya sama, bisa berkreativitas juga sesuai bidang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud gitu. Jadi lintas program studi dapat berkolaborasi begitu ya, Laf ya. Jadi diberikan kesempatan untuk itu. Betul. Oke, jadi kamu dan 3 teman kamu yang lain. Betul. Karena kan 4 anggotanya, kamu dan 3 teman kamu yang lain ini bisa lolos nih, Laf. Berhasil lolos gitu kan. Syukurnya. Kita tahu nanti teman-teman yang lain gitu ya, supaya bisa dapat pencerahan juga lah, supaya bisa menyiapkan di tahun 2024. Apa aja nih yang harus disiapkan gitu ya. Tapi sebelum menyiapkan apa aja nih ya, tips and triknya gitu ya. Gimana kemarin perjuangan PKM-nya? Aduh. Terus dari berapa proposal yang masuk gitu sih lah sampai kamu akhirnya terpilih? Oke, ini menarik banget sih. Kalau diceritain sedih dan pahitnya perjuangan kemarin sih banyak banget. Apalagi kemarin kita cuma nyiapin proposal ini dalam waktu seminggu. Wow, seminggu. Seminggu baru kita nyiapin dan benar-benar kita memang harus kerja timnya benar-benar harus bagus dan lain-lain. Perjuangannya sulitnya itu adalah membuat proposal. Karena memang kita nih adalah kelompok pertama yang baru lolos selama bertahun-tahun dari Quick Anji gitu Kak. Dan jadi kita belum ada mentor dan kiblat gitu untuk kita mengikuti proposal mana nih yang harus kita ikuti gitu. Jadi kita harus mencari relasi dari luar juga. Itu juga positif tuh dari mengikuti PKM ini gitu. Aku mencari tahu dari luar juga, dari luar kampus, dari teman-temanku yang dari luar kampus juga dan lain-lain. Itu yang menurut aku paling sulit, yang menurut aku dan teman-teman aku paling sulit untuk menuju perjalanan ke tahap ini, membuat proposal administrasinya, karena di PKM itu sendiri yang paling dinilai adalah kepatuhan dalam administrasi, kepatuhan dalam membuat administrasi. Sebagus apapun inovasi kamu
dalam membuat proposal ini, dalam mengikuti PKM ini. Tapi kalau misalkan proposalnya tidak mematuhi peraturan yang ada, itu langsung zero, langsung tidak lolos, tidak ada namanya gitu. Jadi kita diperhatikan dulu nih sebelum mengumpulkan proposal lewat administrasinya bagus atau tidak gitu. Dan makasih juga, mungkin di sini aku akan sebutkan siapa saja membantu aku dalam pembuatan proposal. Silahkan Bu Christine, terima kasih banyak. Bu Christine. bisa sampai ke tahap lolos pendanaan ini dalam pembuatan proposal. Terus juga Pak Rizky yang sudah membantu banyak juga dalam pembuatan proposal ini. Jadi 2 orang hebat itulah yang membantu kami untuk membuat proposal ini. Wah, gitu. luar biasa banget. Kalau boleh tahu nih, berapa proposal yang masuk kemarin? Oh iya. Berapa seleksinya? Ya. Itu kalau dari tahun kemarin ya, aku melihat itu ada sekitar 12 ribuan proposal yang diterima di tahun 2022 kemarin. Kemarin tuh Pimnas 35, kalau tahun ini Pimnas 36. Jadi Pimnas 35 kemarin ada 12.000 proposal, dan yang lolos tahap pendanaan tahun kemarin itu sekitar 6.000, dan tahun ini lebih diperkecil lagi, yang lolos pendanaan hanya 5.000. Jadi memang ketat gitu ya. Ketat banget gitu. Dan selain bersaing di nasional, itu tadi kan 12.000 itu kategori AL, maksudnya semua kategori PKM. Bukan hanya VGK aja. Kalau aku ini lolos pendanaan 5.000 itu kebetulan tahun ini itu juga semua kategori juga. Selain nasional, aku juga harus bersaing juga di dalam institusi perguruan tinggi gitu. Di Quick ini juga banyak yang ingin menyampaikan ide kreativitasnya, namun mungkin belum keberuntungannya kali ya. Dan untungnya kelompok aku juga maksudnya kayak kelompok aku bisa melewati dan lolos ke tahap pendanaan tahun ini gitu. Syukurnya seperti itu. Wah, gitu. luar biasa banget ini. Jadi dari 12.000 proposal yang masuk di PKM tahun ini, kamu termasuk 5.000 yang terpilih gitu ya. Betul. Jadi sudah diseleksi 7.000 gitu ya, mengalahkan 7.000 proposal yang masuk. Ya udah bersyukur banget sampai tahap ini. Nanti Bahkan masih ada tahap selanjutnya. Satu-satunya ya dari Quick ya, dari beberapa, kita kan memang mengirim gitu ya, dari Quick mengirim beberapa proposal, dan itu yang masuk adalah Laveda dan tim. Baru satu. Dan mungkin dari kelompok yang belum lolos tahun ini nggak apa-apa. Dicoba lagi. Coba lagi tahun depan masih ada kok. Jangan bersedih hati dan berkecil hati. Betul sekali. Nah, langsung aja nih. Pasti pada pengen tahu ya, kok bisa lolos gitu ya? Bisa masuk ke dalam 5.000 dan dari 12.000 ya, banyak banget itu ya. Idenya apa sih, Lav? Nah, ini mungkin masih pada belum paham nih, ide apa sih, pasti pada penasaran kok bisa sih lolos pendanaan gitu. Kalau dari inovasi aku, jadi awalnya ide ini dari gagasan kecil aku sendiri, yang aku bahas dengan beberapa anggota aku juga dan dosen pembimbing juga, Pak Rizky. Aku bahas, jadi kan gak mungkin ide kecil itu langsung diterapkan kan, jadi harus diperluas dulu nih, apa aja idenya gitu. Dan itu aku perluas bersama anggota aku. Jadi dari aku sendiri itu awalnya itu aku berpikir kayak Indonesia ini tentang lingkungan ini masih minim kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mengedukasi juga tentang lingkungan. Terus juga kesenjangan ekonomi di Indonesia juga tinggi sekali, apalagi terhadap pemulung yang tidak pernah diperhatikan. Itu harus kita bahas dan ulik, dan juga harus dibuatkan inovasinya supaya tidak mengurangi kesenjangan di Indonesia gitu. Makanya kita hadir membuat inovasi Pulungin Mobile, aplikasi gitu Kak. Jadi nanti aplikasi itu akan terintegrasi ke beberapa inovasi juga. Jadi inovasi kita bukan hanya aplikasi, tapi juga ada gedungnya, ada tempat sampahnya, yang namanya, kalau gedungnya itu namanya Eco Center. Kalau yang tempat sampahnya itu namanya Eco Bin Station. Jadi itu bukan tempat sampah aja, itu ada stationnya. Tahu nggak Kak, yang kayak di Transjakarta itu stasiun bus gitu? Nah itu kita mau buat untuk tempat sampah, jadi ada stasiunnya juga gitu. Jadi kayak di sana juga ada beberapa fitur juga. Menarik banget ya. Terus juga kita mengedukasikan, aku bilang juga mau ada edukasi lingkungan nih. Nah kita edukasi lewat AR, karena kan kayak kita kan lagi ribut-ribut metaverse ya. Jadi metaverse itu bukan hanya tentang yang
saham dan lain-lain. Cuman kita juga bisa mengedukasi lewat AR, augmented reality dan virtual reality. Dan kebetulan kita memakai AR untuk edukasi ini menuju metaverse gitu, lewat edukasi. Berarti memang teknologi semuanya ya, lewat AR, kemudian sangat kekinian tentunya, yang tentunya nanti akan memudahkan. Betul. Jadi concernnya sendiri untuk mewadahi pemulung di Indonesia. Dan juga kita ingin mengedukasi masyarakat juga untuk awareness-nya terhadap masalah lingkungan, sampah-sampah yang banyak, menjaga kebersihan lingkungan. Betul, seperti itu ya. Apalagi kalau kita tinggal di DKI kan pasti sampahnya kan ke pusat ya, TPST Bantar Gebang. Nah kemarin tuh kalau dilihat videonya, bisa lihat videonya di YouTube, itu kita ke TPST Bantar Gebang, Kak. Nah ini nih yang menarik nih, gimana nih perjalanan gitu ya. Menarik banget Kak, kita belajar dan orangnya sungguh ramah-ramah banget. Jadi untuk kalian kalau mau datang ke Bantar Gebang belajar tentang sampah tuh boleh. Cuman kita membuat inovasi yang efisien untuk membantu Bantar Gebang juga mengelola sampahnya juga. Maka kemarin kita riset ke Bantar Gebang, kita lihat gunungnya tuh udah kayak puncak Bogor, Kak. Udah kayak wow, jadi kita masuk ke area Bantar Gebang nih langsung kayak gunungnya wow gede sekali gitu. Jadi kayak udah itu kapasitasnya kayak udah hampir overload. Gitu. Jadi hampir atau memang sudah? Karena luas ya Bantar Gebang itu, jadi untuk penyimpanan sekarang itu masih bisa dikatakan masih ada, cuma sedikit gitu. Apakah itu terbesar di ASEAN? Kayaknya sih iya sih, karena di berita belum aku lihat kayak yang segunung itu sebesar itu, dan mungkin kayak sampah kan bau ya, gitu ya. Jadi itu baru nyampe jauh berapa kilo gitu, itu baunya tuh udah tercium gitu. Jadi prosesnya, proses kamu dan tim itu semua ke Bantar Gebang. Dan itu ngapain aja tuh? Nah kita itu kita berjalan di atas tumpukan sampah gunungnya. Terus kita juga berkomunikasi dengan pemulungnya. Terus kita juga belajar sama orang-orang dinas di TPST Bantar Gebang bagaimana pengelolaannya. Ternyata di sana juga mereka membuat PLTSA listrik. Jadi listriknya itu dari sampah untuk gedung mereka sendiri gitu. Itu menarik sih sebenarnya belajar. Karena selama ini Bantar Gebang ini tidak pernah diekspos gitu, Kak. Kayak yang diekspos tuh cuma gunungan sampah aja, tapi di dalamnya itu sebenarnya asri kok, banyak sampah-sampah yang dimanfaatkan untuk tadi salah satunya energi listrik gitu ya. Betul, tapi sayangnya di sana kalau kita lihat juga pemulung juga sangat prihatin juga gitu, apalagi mereka bekerja di dekat-dekat bulldozer juga. Jadi mungkin kalau masyarakat ingin lebih memperhatikan pemulung tuh boleh tuh menjadikan TPST Bantar Gebang menjadi tempat wisata juga bisa sebenarnya, melihat-lihat bagaimana mereka mengelola dan bagaimana kehidupan Bantar Gebang di sana. Di sana banyak banget kehidupan sih, termasuk pemulung tadi sangat prihatin gitu. Luar biasa, jadi bisa melihat sisi lain gitu ya. Betul. Sisi lain di pinggiran Jakarta ya. Betul. Keren tim kalian. Oke nih. Nah, sudah sampai sejauh itu kalian sudah survei gitu ya, salah satunya ke Bantar Gebang. Nah, progres apa lagi nih terkait dengan pulungin? Kalian juga punya sosmed ya? Iya, betul. Instagram itu kalau tidak salah pulungin.id. Betul, pulungin.id. Sudah sejauh mana progresnya untuk proyek pulungin ini? Progresnya untuk sejauh ini kan kita harus mencapai 100% ya, dan kebetulan kita selama sekitar sebulan itu, selama sebelum mengerjakan kita sudah melakukan pencapaian sekitar 25%. Dan mungkin setelah ini bisa lanjut ke bisa 80%, siapa tahu, doain aja semoga lancar. Amin. sampai ke 80%, kalau bisa 100% gitu. Kalau kita lebih banyaknya untuk itu membangun pondasi-pondasi ide, gagasan gitu. Dan mungkin kita setelah ini akan lebih meng-approach masyarakat juga. Kita juga mau ada campaign, Kak. Kita campaign karena kan merubah persepsi itu susah ya kalau tidak kita menyuarakan gitu. Jadi mungkin kita akan bernegosiasi, berkomunikasi ke masyarakat lebih dekat juga lewat campaign-campaign yang akan ada di sosial media di pulungin.id gitu. Oke, keren banget ini. Oke, jadi sudah berapa bulan kalian nge-create ini? Sekitar pengumuman itu sekitar kalau nggak salah tanggal 16 Juni. 16 Juni berarti sudah
Ini Juli, Agustus, Juli, Agustus. Nah, ini kan kita tahu nih, Juli, Agustus ini adalah bulan-bulan libur semester gitu ya, libur semester. Jadi, Love dan tim gitu ya. Ini gimana nih libur semesternya nih? Gimana? Berarti kalian tetap ngerjain project, tetap ke kampus atau seperti apa? Ini sebenarnya, aduh, kalau dibahas miris tapi lucu sih, karena ini kita diumuminnya pas waktu itu ulangan juga. Ulangan kita diumumin. Lagi UAS ya? Lagi UAS, Okay. lagi UAS kita diumumin, terus pas UAS itu kita juga ngerjain sambil ngerjain lomba project ini. Jadi kita dempet-dempetan tuh ujian, terus aku juga lagi magang pas itu. Jadi ujian, magang, terus aku organisasi di luar kampus juga, terus juga project ini. Jadi kayak gitu, apalagi si Hendy juga aktif, Melvin juga aktif, Tere juga mahasiswa aktif juga. Jadi kayak aduh banyak keluhnya pas akhir-akhir bulan Juli pas UAS itu. Terus pas hari libur juga, orang-orang nih pada libur, pada bikin story IG kayak liburan gitu-gitu, dari mahasiswa lain dan dari luar kampus juga, kayak kita iri kan satu tim gitu. Dan dari satu tim itu kan ada yang dari Batam, ada yang dari Jambi, ada yang dari Tanah Tinggi, ya deket sih Jakarta, tapi dari dua luar kota itu mengeluh kayak, aduh Love izin dong, kayak pada minta izin. Aku kan sebagai project leader, jadi Love izin dong untuk kita bisa pulang kampung nih, kita ini sama teman-teman liburan gitu. Karena kan anak rantau ya, maklum ya. Oke, terus? Jadi kayak aduh gak bisa, kita kan ingin membawa nama kampus ya lebih serius gitu. Terus ini juga sebagai kebanggaan kita semua. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih mereka balik ke kampung halaman, cuman harus pulang lebih waktu awal gitu. Jadi bukan akhir Agustus, kan orang-orang dari luar kota rata-rata pulang itu akhir Agustus, karena kan dari Quick&Gi sendiri baru masuknya awal September kan. Nah, aku bilangnya sebelum akhir Agustus, pertengahan Agustus harus udah balik. Harus. Harus sudah ya. Iya, walaupun kita stres dan dibantai, nah kita harus tetap tersenyum, happy mengerjakan ini demi kampus kita gitu. Oh, keren banget nih project leadernya pulungin.id. Strong ya teman-teman ya, kuat ya. Harus kuat walaupun dibantai. Jadi harus ada pengorbanan ya. Betul. Untuk berkontribusi. Betul. Luar biasa banget. Nah, karena Love ini sebagai project leader, apa sih Love? Mungkin ada drama-drama gitu ya di belakang kamu mengerjakan project ini, atau ada kesulitan untuk mengkomunikasikan atau seperti apa? Kan kita juga belajar ya, supaya teman-teman juga belajar bahwa Love ini keren banget, udah bisa gitu ya keluar dari zona pembelajaran di kelas gitu ya, kemudian mengelola tim. Love juga sudah ada pengalaman magang, sekarang jadi leader nih. Gimana nih? Atau suka dukanya, atau mungkin cara mengelolanya seperti apa? Sebenarnya aku masih seseorang yang bingung untuk mengurus waktu gitu. Dan sempat ada beberapa masalah juga, kekurangannya adalah kita miskomunikasi, karena kan kita lewat dunia maya ya, LDR gitu loh bahasanya. Jadi untuk komunikasi jadi susah gitu daripada bertemu langsung gitu, dan kita lebih sering meeting juga dibandingkan bertemu langsung, meeting lewat Google Meet atau Zoom gitu. Dan di situ kendalanya itu karena aku juga lagi magang, dan kemarin aku magang jadi manusia kebetulan, dan kemarin lagi ada event besar banget, big event, dan itu ngurusnya itu sebulan gitu. Jadi sebulan tuh aku sempet susah sekali dihubungi, karena memang aku juga ngurus magang, terus juga ngurus organisasiku, dan juga ngurus project ini. Project ini kan bukan hanya kita ngeluarin ide juga kan, tapi harus diulik-ulik juga idenya tuh negatifnya apa, positifnya apa. Dan kebetulan aku juga sejauh ini untuk masalah sih di komunikasi aja karena LDR gitu, dan juga kita kan lagi libur nih kan, jadi ada di rumah, jadi untuk ke kampus tuh minim banget. Jadi dan kita untuk meminta tanda tangan misalkan Pak Rektor, terus juga minta komunikasi dengan Bu Endang juga, jadi kayak agak susah gitu loh. Dan itu sih dari 2 poin itu, dari susah komunikasi dan susah bertemu dengan tantangannya itu iya, ya, itu tantangan. tantangan. Karena kita lagi masa libur
Betul. semesteran gitu ya Laf Terus ya. juga jadi atasan dari rektorat juga lagi sibuk untuk mengurus jadwal pendidikan gitu-gitu. Oh, betul. Jadi aduh susah sekali menemukan waktunya gitu. Iya. Semoga itu membawa berkat gitu ya Laf ya. Amin. Dengan perjuangan, dengan tantangannya tersebut, Amin. akan membawa Pulunguin untuk lanjut ke tahap PIMNAS ya. Timnas betul. Timnasnya kapan Laf? Timnasnya sebenarnya belum diumumin kapan ya, tapi perkiraan itu sekitar bulan November, Desember lah, sekitar situ akhir-akhir tahun. Jadi kita kalau nggak salah lokasinya juga di ITB. Jadi nanti kita selesai dari kesusah-susahan ini langsung party di ITB. Langsung Kita pesta. doakan bersama bahwa nanti tim Pulungin akan lanjut ke PIMNAS ya. Amin. Akan membawa nama baik IBI Kwi Kianggi. Amin. Nanti kalau sudah ada aplikasinya kita bisa coba ya Laf ya. Bisa coba, bisa kita lihat bagaimana AR-nya gitu kan. Betul, dan di sana juga sebenarnya kita masih ongoing juga untuk mengerjakan project itu dari Ecobee Station Smart Station Ecobee Smart Station gitu. Terus juga AR yang nyambung ke Meta Instagram juga. Terus juga Eco Center bentuk gedungnya. Nah, oke. itu masih kita kerjain juga. Terus tadi ada tong sampah itu tadi ya. Betul, tong Nah, sampah. itu bedanya apa tuh? Boleh ya dijelaskan sedikit sebelum nanti kita akan ke closing ya. Nah, Gimana tuh? tong sampahnya itu yang membedakan dari tong sampah lain, mungkin kakak sendiri cuma lihat tong sampah itu membedakan aja recycle dan not recycle. Oke. Nah, tapi kak pernah bingung nggak sih ini sebenarnya sampah recycle atau not recycle ya? Itu. Iya, bingung kan? Apalagi di Indonesia yang masih satu tong sampah aja ya. Nah, Kita itu. belum dibiasain tuh. Dan di Indonesia kemarin aku setelah riset Bantar Gebang itu tuh paling banyak adalah sampah yang sudah tercampur yang nggak bisa kepilah. Jadi susahnya tantangannya Bantar Gebang tuh seperti itu, dan Bantar Gebang meminta kami untuk coba membuat inovasi yang bisa memilah, membantu masyarakat memilah dan juga mengurangi sampah yang bercampur ini gitu. Dan makanya di tong sampah ini nanti ada edukasi, jadi bisa di scan AR nih di tong sampahnya. Terus juga kita bisa lihat dari AR itu nanti ada edukasi 3D yang dimana kita harus buang sampah, misalkan sampah botol, ini sampah botol, klasifikasi sampah botol ini masuknya ke recycle atau not recycle gitu. Itu kemudahan untuk kita mengetahui ini sampahnya harus dibuang kemana gitu. Dengan era digital kita bisa menggunakan AR dan bisa menuju ke metaverse juga nih gitu. Terus juga di tong sampah itu juga ada berteknologi canggih juga. Pasti pada mikir kenapa teknologi canggih bisa ditaruh luar, nanti listriknya dari mana gitu. Pasti ini makan listrik banyak deh, apalagi ibu-ibu kan ini listriknya banyak banget nih yang makan PLN gitu-gitu. Sebenarnya enggak, karena kita nanti pakai panel solar di atasnya. Di station itu ada panel solar untuk memberikan energi ke tong sampah itu. Jadi kita nggak perlu pakai listrik, kita pakai panel solar nanti di stationnya. Nanti kalian harus stay tune, makanya di Instagram ada bentuknya nanti. Betul. Terus nanti ada gambarannya, visualnya ada ya? Ada, betul. Terus nanti di dalam kan station tuh, di dalam tong sampah, di bawah tanah tong sampahnya itu ada waste identification. Jadi nanti sampahnya itu kepilah sendiri di dalam tong sampah itu. Nanti di bawah tanah itu udah bankernya beda-beda, banker sampah, maksudnya tempat sampah, golongan sampahnya juga beda-beda. Dan dari golongan sampah yang berbeda itu nanti dari pemulung yang kita berdayakan, yang kita jadikan driver itu nanti ada di aplikasi. Aku juga mau sebutin nih, di aplikasi kita juga ada fitur You Angkut, terus You Angkut. You Angkut. Nanti kan kita kan judulnya kan Pulungin Mobile. Nah, Pulungin Mobile ini terintegrasi sama tempat sampah ini. Terus nanti dari You Angkut ada fitur You Angkut, e-community, terus juga e-commerce, rekoisasi, dan game itu juga untuk interaktif, karena nanti kita edukasinya juga bukan dari kalangan di atas 18 tahun. Kita ingin menjangkau dari kecil, karena kan memang edukasi sampah ini memang harus diterapkan dari kecil gitu. Habitnya harus dibentuk ya. Habitnya harus dibentuk. Nah, nanti dari salah satunya dari fitur You Angkut ini nanti bisa ngambil bunker yang ada di bawah tanah tempat sampah itu. Nanti
biar supaya apa ya, efisiensi aja sih. Jadi nanti tinggal diangkat, nanti ada tabung, nanti ada gambarannya di sosial media kita. Dan nanti dari apa ya, nanti yang keuntungannya bukan dari pemulung, tapi keuntungannya juga bisa masyarakat, Kak. Jadi nanti setiap mereka buang sampah di tempat sampah canggih kita, nanti mereka akan dapat koin. Dan koinnya bisa buat? Koinnya itu bisa ditukar ke tunai. Pertama, tunai. Terus bisa di-convert ke voucher belanja, itu bisa. Terus bisa di-convert ke voucher transportasi. Transportasi kita adakan, kadang kan dari beberapa aplikasi itu, semua aplikasi sampah kayaknya nggak ada di-convert ke voucher transportasi gitu. Nah, kita ingin convert ke sana karena kan orang-orang pasti pengen pulang kampung gitu-gitu. Nah, kalian harus ngumpulin sampah tuh, harus rajin. Karena gimana ya, orang Indonesia tuh kalau nggak dikasih keuntungan mereka nggak mau gitu rata-rata. Jadi selain menjaga kebersihan lingkungan, nanti bisa juga dapat voucher itu tadi ya, koin kemudian ditukar dengan voucher transportasi. Tentunya akan menjaga juga ya, menjaga polusi. Jadi misalkan naik transportasi umum seperti itu ya, arahnya ke sana ya. Terus juga bisa ditukar ke tunai juga. Oh, tunai bisa. Oke, buat sembako gitu ya. Buat mau beli apa, mau jajan-jajan sedikit kan ya lumayan gitu dari hasil mungut. Jadi keuntungannya itu bukan hanya dari pemulung, tapi bukan untuk pemulung, tapi untuk masyarakat juga dapat ya impact-nya ya, dampaknya. Dapat. Jadi semuanya bisa berkontribusi juga, bukan hanya pemulung aja yang mungut sampah, semua juga bisa semua juga bisa mungut sampah juga. Jadi ada di campaign kita namanya semua bisa mulungin. Semua bisa mulungin. Wow. Jadi kalian harus bisa nanti harus bisa menurunkan kesenjangan juga gitu, menurunkan kesenjangan antara pemulung sama masyarakat juga. Orang-orang kan mengira, ayo deh nanti biarin aja yang mungut kan pemulung gitu, bukan kita buang sampah aja sembarangan. Enggak, semua tuh bisa untuk buang sampah asal tekad dan niatnya ada, kayak gitu sih, Kak. Betul. Karena kebersihan lingkungan juga tanggung jawab bersama gitu. Betul. Ya. Wow, keren banget. Keren banget Laveda dan tim nih. Kita doakan bersama ya, Laveda dan tim Pulungin.id akan lanjut maju ke tahap PIMNAS gitu ya. Amin. Biasa banget nih teman-teman. Wow, nggak kerasa nih kita sudah ada di penghujung Talkshow hari ini ya, luar biasa banget, gak kerasa dengan cerita inspiratif dari Laveda. Keren banget, semoga cerita ini dapat menginspirasi teman-teman semua gitu ya, untuk berkarya sesuai dengan hobi, passion, dan minat teman-teman. Luar biasa sekali, hari ini mungkin kita akan tutup dengan jargon dari Pulungin.id. Yes, boleh. Boleh ya, dipimpin ya Laveda ya. Oke, 1, 2, 3, we should caring for others. Caring for trash. Jadi Pulungin.id because we should caring for trash and caring for others. Thank you Laveda. Sampai jumpa lagi. Dadah.